Jenengan yang kelompok tani juga kan? Iya, kita baru tahu dengar LP2B ini ya baru-baru ini. Haknya hilang loh mas atas insentifnya. Benar tidak? Jangan asal bicara, yang penting petani sejahtera. Loh ini terancam tidak sejahtera. Yang terjadi ya salurannya diganggu kan gitu biasanya, diperkecil Sehingga tidak produktif. sehingga tidak produktif. Perusakan ada, Ya. denda secara pidana maupun secara Material. materialnya. Ya, saya akan menyajikan sebuah data, Mas Nuki sama Mas Arief, Mas. Saya akan tabel karena tanggal 10 kemarin tiba-tiba ada 2 SK yang Dinas Pertanian sendiri nggak mau menjawab perwakilannya, sing bener, sing di, yang benar yang mana, kan gitu ya kan? Maka akan kami bandingkan dua-duanya. Anggaplah yang 14 Agustus kita katakan versi lama, kan begitu ini, Ya. karena lebih dulu, ya kan? Ya. Yang 10 Agustus baru dibuka kemarin, ya kan? 10 September. Itu, ya 10 September Iya. itu kita anggap versi baru, Iya. gitu Mas. Judulnya perubahan kedua atas SK tahun 2022, kan begitu? Ya. Artinya kan perubahan atas SK 2022. 2022 berapa? Sekarang jadi berapa? Kan kira gitu namanya dulu kan? Ya. Mas. Yang 14 Agustus. Nah, di situ yang tulisannya merah. Oke, dibuka. Itu ada 19 kecamatan, Mas. Jadi kan maksud kami adalah tidak serta-merta jumlahnya sekian. Loh ini di otak-atik per kecamatannya, Mas, ternyata. Ada 19 kecamatan yang mengalami pengurangan lahan LP2B, Mas. Iya. Iya kan? Betul. Termasuk Sumbersari kalau 14 Agustus, Iya. Mas. Iya. Iya kan? Itu 19 kecamatan itu berkurangnya 4.429 2,79. Tahun 2022 19 kecamatan itu jumlahnya 52.812,69 hektar. Ya. 2025 oleh SK yang tadi ditunjukkan Mas Nuki itu dari kepala dinas dari PLT dinas itu jadi 48.319,90. Berkurang, Mas, 4.000 lebih. Ya. Kemudian memang ada yang bertambah di 12 kecamatan, Mas. 2022, Mas, di 12 kecamatan itu ada 33.545,91 hektar. Iya. Ya kan? 33.000. Ya. 2025 menurut SK yang 14 Agustus kita RDP, Mas, Ya. yang saya tidak hadir, bertambah jadi 38.000. Iya. Jadi bertambahnya 4.419 sama. Iya. Jumlah yang bertambah dan yang berkurang. Ya. Iya. Ada lembar data kedua. Kita kan membandingkan semua. Iya. Nah, ya kan? Sekarang SK yang baru, kan gitu. Kan Iya. ada yang lama pasti ada yang baru. Ya. Enggak tunggal ini. Mudah-mudahan nggak ada yang baru lagi, Mas, lagi, ya kan? Itu sama, ada 19 kecamatan juga, Mas, yang berkurang. Jumlahnya 4.047,20 hektar. Ya. Bertambahnya 4.420. Di mana 19 kecamatan itu 2022 awalnya yang berkurang itu 52.800 sekian. Ya. 2025 berubah jadi 48.000 sekian. Ya. Yang bertambah ada 12 kecamatan dari 33.000 sekian menjadi 37.000 sekian. Iya. Ya. Ya kan? Namun, Mas, dari 2 SK ini balik maneh. Kan ada hak petani, hak milik petani sejumlah 4.400 sekian atau sekurang-kurangnya 4.047, ya kan, dua-dua SK ini. 4.000 itu kan luas.
Iya. Kira-kira yang punya kan tidak mungkin satu orang, Ya. kan Iya. banyak orang lah. Iya. Loh, haknya hilang loh mas atas insentifnya, benar tidak? Iya. Jadi jangan asal bicara, yang penting petani sejahtera. Loh ini terancam tidak sejahtera. Pemilik lahan 4.000 lebih ini mas, Iya. iya kan? Kan yang dapat insentif yang LP2B. LP2B, loh yang tidak. Hmm. Oh, iso tukaran kayak tadi nih contohnya. Ya kan? Satu. Yang kedua, ada perlindungan hukum yang hilang. Kan begitu. Atas sekian ribu pemilik lahan tersebut. Yang harusnya itu mau ditambang, dia tidak mau. Namun karena gimana mas, biasanya caranya kalau ini mau ada lahan mau dibeli, Ya. tidak dijual. Nggak dijual. Biasanya gimana itu yang terjadi di lapangan? Dikeringkan dulu atau gimana? Ya. Atau disumbat kayak gitu? Oke, biasanya itu ya yang terjadi ya salurannya diganggu kan gitu biasanya, diperkecil Sehingga tidak sehingga produktif. tidak produktif gitu. Terpaksa Jadi, dijual. dijual akhirnya. Nah, kalau modusnya seperti itu mas, Iya. itu kan terancam miskin, Ya. iya kan? Pemerintah tahu bagi kami karena ada undang-undangnya. Iya. Kita kan hidup di negara manut opo jari negara mas, Ya. iya kan? Siapa saja yang merusak irigasi, mengurangi kesuburan, maksimal 3 tahun, denda 3 miliar, dibiarin. Ada lagi. Bicara sawah bukan hanya pemilik sawah mas, ada buruhnya. Iya. Kemarin itu mau bawa traktor banyak, mereka mikir loh, kalau sawahnya nggak ada, singkatnya tak brojol so endi kan gitu. Yang mau di Iya, Iya kan? dibaca. ada pengaisnya. Kalau kita panen kedelai, panen Iya. padi, iya kan? Iya. Kan ada Iya. tukang carinya. Dia tidak punya sawah, dia bukan buruh, tapi orang tidak mampu. Iya. Coba efeknya. Nah, saya tanya Mas Mudi dulu. Gimana melihat data ini? Ya, ya betul apa yang disampaikan oleh Mas Riko tadi. Ketika ada lahan yang terkurangi, ini pastinya akan banyak dampak yang akan terjadi. Satu, mengenai hak-hak insentif yang seharusnya didapatkan, Betul. tidak lagi menjadi hak mereka. Oh, hati-hati loh sawahnya sampean. Yang kedua, Wah. kesempatan untuk bekerja sebagai petani. Karena saya background dari kakek buyut saya ini adalah petani, bahkan buruh tani, Mas. Oh, Dulu iya, iya. ketika ya saya dengar biasanya dari cerita-cerita itu biasanya sering diberi cerita oleh bapak ibu saya ketika sambil duduk ngobrol-ngobrol santai itu menyampaikan nenek kakekmu dulu itu petani, nah, buruh tani. Bahkan dulu waktu ketika zaman penjajahan Jepang itu Pak katanya Pak, Iya. itu sampai ngasak kalau katanya orang, Iya, iya. ngasak Ya, padi. Nah, mengais itu Nggak ya. punya sawah, Nggak punya sawah. bukan buruh, Iya. Iya. tapi butuh mangan. Betul, iya. Seperti itu. Nah, ceritanya seperti Iya. itu. Jadi dengan berkurangnya lahan pertanian yang tadi disebutkan di sini Mas Riko membuat tabel Iya. yang sungguh luar biasa ini di 19 kecamatan ini kan artinya seluruh petani ataupun buruh tani ataupun orang-orang yang menggantungkan hajat hidupnya kepada pertanian ini kan pasti terdampak semua. Iya. Nah ini ya kita harus benar-benar memikirkan mereka. Dan satu yang perlu mungkin pemerintah juga perlu memikirkan juga bahwa di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 itu ketika ada lahan LP2B yang dialihfungsikan, Iya. maka akan ada konsekuensinya selain tadi Iya. kalau perusakan ada Iya. denda secara pidana maupun secara Material. materialnya, Iya. tapi juga ada lagi konsekuensinya dan itu diatur juga. Ya. Kalau lahan yang beririgasi, Iya. maka 3 kali lipat. Betul. Begitu. Apabila itu lahan yang hasil optimalisasi dari misalnya dari rawa-rawa, Rawa-rawa. itu 2 kali lipatnya. lipat. Tapi Kalau kalau kering, lahan kering 1 kali lipat. Nah, logikanya, ya, apakah semua lahan di sini ini Lahan dianggap kering. sebagai lahan kering? Kan Sehingga begitu. penggantinya sama. Sehingga penggantinya sama. Tapi kalau misalnya ini lahan Sawah yang beririgasi, sawah semua, Harusnya tambah luas dong. harusnya seperti logikanya seperti Logikanya. itu. Kalau mengacu kepada undang-undang yang
Ini Mas, ini tak jawab. Ya. Saya ingat Mas Nugi itu menyampaikan, kayaknya ada salah hitung. Ingat Ya. di lampiran SK yang jenengan buka tadi, Ya. di lampiran pertama itu kan 86.358,77, Ya. ya kan? Di lampiran berikutnya itu komanya 78, Ya. selisih 0,01. Ya. Kalau kita pakai Excel Mas, yang benar yang bawah. Hmm. Jangan-jangan Mas, karena ini ngurusi sawah, dinas pertanian, Cipta Karya fokus mungkin ngurusi irigasi, semuanya gitu, jadi lupa ngitung. Kira-kira gitu, maksud saya, mudah-mudahan tidak. Oke Mas, diteruskan Mas. Ya. Jadi seyogianya ya yang seperti disampaikan Mas Riko itu saya sangat setuju sekali, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh founding fathers kita, ya, Insinyur Soekarno, bahwa kita ya harus ngopeni petani, karena petani itu adalah sumber dari perut semua warga negara Indonesia yang ada di sini ini. Ya. Ya. Jadi ayolah mari kita bersama-sama mematuhi apa yang ada di undang-undang, dan kemudian memang betul SK ini adalah produk hukum internal dari eksekutif, di mana tidak perlu melibatkan legislatif gitu. Tapi kami di legislatif yang menjalankan fungsi kami, yaitu fungsi pengawasan, kami juga harus bisa memberikan masukan maupun kritikan kepada eksekutif, terutama mengenai, karena kita yang kita bahas pada malam hari ini mengenai LP2B, maka ketika mengeluarkan produk hukum seperti ini, itu harus ada acuan-acuan produk-produk hukum yang ada di atasnya, kan begitu Mas. Misalnya kalau berbicara mengenai SK ini, produk hukum di atasnya adalah Perda, dan Perda pun itu juga ada banyak acuan-acuannya. Ya, tadi itu ada Undang-Undang 41 dan segala macamnya begitu. Itu Mas Riko. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu Sivitas Akademika Universitas Negeri Jember, ada di podcast kami juga. Kebetulan beliau ini pembantu Rektor 3 Universitas Negeri Jember tepatnya. Beliau pada tahun 2009 menjadi tim ahli di sini. Berkaitan dengan insentif itu ibaratnya begini. Mas Arief punya anak perempuan. Ya. Mau dinikahi, lah ini manajernya di sini yang bertanggung jawab podcast namanya Sofyan. Tapi Sofyan punya istri, Mas. Oh, iya. Itu orangnya. Sofyan ngesir anaknya Mas Arief. Lah kan tidak hanya berani menikahi, kan harus tanggung jawab. Lah kira-kira kan pemerintah itu ojo bung mutus netok, dia tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang diamatkan oleh undang-undang. Ya. Sekarang Mas, aku takok jenengan Mas Arief. Iya. Nama sampean Arief Wibowo Iya. itu sama dengan foto-foto di sini, ini foto-foto luar biasa bunga tuh. Saya menempelkan ini namanya Arief Wibowo juga ini. Iya. Nah, Kenapa kami beliau? Bukan karena apa? Sejak tahun 87 atau tidak 88, beliau konsisten mendampingi petani Jenggawah, Mas, sampai dengan berhasil. Iya. Petani Sukoharjo. Jadi ya kami anggap ini tokoh di Jember. Bukan karena apa-apa sebenarnya. Iya. Tapi tokohnya masih di bawah Bung Karno gitu loh, Pak. Iya. Tapi di atas kami yang masih belum bisa berbuat apa-apa. Itu maknanya. Jadi jangan berpikiran kemana-mana, Mas. Kok ada fotonya Iya. Arief Wibowo di sini? Ya karena beliau Iya. bangun tidur lagi yang dipikiri bagaimana nasib banyak orang. Bagi kami beliau menginspirasi. Kalau ada tokoh inspirasi, andai kata mungkin bupati kita Mas Muhammad Fawaid mencabut SK-SK itu, ya kan, dan mengembalikan sesuai dengan Perda nomor 1, fotonya tak pasang Mas sejajar dengan tokoh inspiratif kan. Nah gitu kira-kira. Jadi ini fotonya kan banyak ruang kosong, bisa bertambah. Nah itu Mas Arief tadi Iya. balik lagi, itu banyak data berkurang, sumber sari begitu. Pandangan sampean melihat data-data ini gimana? Sekali lagi Mas, Iya. ayo kita jangan berpikiran bahwa kalau
Sumber Sari aku mikiri Sumber Sari toh. Iya. Jangan salah. Kalau Sumber Sari ini surplus, tapi 20-30 kecamatan lainnya kekurangan, ya kekurangan makan juga kita. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Sama, kalau Jember ini surplus, tapi kabupaten di sekitarnya kelaparan, iya kita kekurangan juga. Karena Iya. kita kan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, gimana Mas melihat ini semua? 4.000 sekian loh Mas. Yang berkurang Iya, 4.000 Sumber memang. Sari itu, Ya. waduh. Jadi kalau saya melihat dari RT RW itu pada tahun 2015 ya, itu kan ke sekarang itu sudah 10 tahun ya. 10 tahun ya, jadi 10 dari tahun. 2015. Kalau melihat pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang ada di kota, itu memang ya, memang wajar lah, sewajarnya memang adanya pengurangan lahan pertanian. Tapi yang tak kalah pentingnya itu kan kita perlu tahu, yang tadi saya sampaikan bahwasanya batasan atau daerah yang dianggap itu lahan pertanian hijau itu yang mana? Itu yang sebetulnya yang ingin menanyakan kepada pihak terkait. Kalau dengan kaitannya dengan berkurang, dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, apalagi di daerah 3 kecamatan kota, Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang, ini secara otomatis mungkin ya, karena memang banyaknya penduduk, juga kebutuhan daripada pemukiman atau perumahan itu sangat dibutuhkan memang. Tapi yang saya tekankan itu hanya ingin kejelasannya, zona hijaunya itu di mana. Sementara kita kan Kalimatnya mungkin bukan zona hijau, lahan yang dilindungi oleh Lahan undang-undang yang mana? Betul, itu lahan yang dilindungi. Atau kalau kata-kata yang tadi LP2B memang baru sekarang saya tahu. Padahal ditetapkan sejak 2015. Iya, 2015. Mulai dulu memang kita memang tidak tahu. Makanya kita tidak tahu sih LP2B seperti apa, termasuk tadi disampaikan insentifnya itu apa juga baru tahu. Mas, Jadi- saya tanya, Iya. 1 hektar Iya. itu menghasilkan padi gabah kering berapa rata-rata? Kalau di daerah Antirogo main sekitar 5 sampai 7 ton. 5 sampai 7 ton. nggih, per hektarnya. Mas, saya izin buka Oke. kalkulator ya Mas. Iya. Nggih. Kan harus kita hitung, Iya. ya enggak? 5,7 ton. Iya. Anggaplah rata-rata produk nasional kita 5,1 atau 5, sekian. Anggap 5 ton lah ya. Iya. Tadi 5 yang ton. berkurang 4.000, berapa itu Mas? 4.000 kali sedikit 4.041 ini. 1047 ya. Oke, anggaplah paling sedikit 4.047 Iya. dikali 5 ton. 5 ton nggih. 5 ton. Ada 20.235 ton. Ton nggih. 1 ton Ya. gabah kering itu Gabah jadi kering. beras berapa kilo Mas? Berapa ton? Kalau 60, 60 ya, 50%? 50%. Oke, anggaplah 50%, ya kan? 50%. Berarti kan dikali 50%. Iya. Menjadi 10.117,5 ton. Ton. Ya. Ton loh ya Mas ya? Iya. 1 ton itu berapa kilo Mas? 1000 kilo. 1.000, berarti kan dikalikan 1.000. Ya. Ya. Ada 10.117.500 kilo. Iya. Mas, kami mendapatkan data. Kami saking nganggurnya LBH ini loh Mas, saking Iya, iya. nganggurnya. Kita itu nyari aja datanya. Iya. 1 orang Indonesia rata-rata makan beras 1 tahun, Iya. kalau tidak salah 98 kilo. Ya kan, berarti tadi 10.117.500 dibagi 98. Iya. 103. Berarti untuk makannya 103.239 orang. Orang. Itu hilang Mas. Ya. Kan begitu dikalkulasi kasarnya. Mungkin nanti akan kita bisa dicek juga disalin di Google, rata-rata orang Indonesia per kapita 1 tahun berapa sih, Ya. karena per kapitanya berubah-berubah. Ya. Terus Mas, apakah nggak ada buruh
taninya yang terdampak itu mas di Antirogo? Ada Banyak. banyak. Yakin namanya. Iya. Jangan-jangan sampai garap tanah sendiri, nggak nyuruh orang. Ya pasti ada buruknya. Ya, mas. Tadi sebelum agenda ini dimulai, dialog ini dimulai kan, kita sempat menyajikan resum regulasi sebenarnya, ya kan Ya. mas? Dimulai dari, saya bacakan misalnya Undang-Undang 41 2009 pasal 14 itu mengatakan bahwa perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan penyusulan usulan oleh pemerintah. Pemerintah itu dari pusat sampai kabupaten mas. Pasal 15-nya, ya ini yang penting. Usulan perencanaan sebagai menurut pasal 14 itu tadi, perencanaan itu disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran. Jenengan masyarakat apa pemerintah? Masyarakat. Masyarakat. Iya. Pernah nggak ini disebarkan? Kan jenengan yang kelompok tani juga kan? Iya, kelompok tani. Kelompok tani apa mas? Kelompok tani Sumber Rezeki. Sumber Rezeki. HIPA-nya IPA Margo Rukun. Margo Rukun ketua. Ya, Di kelompok tani anggota. anggota. Ini kelompok tani, Jam. iya kan? Kalimatnya mas, perencanaan itu disebarkan. Iya. Pernah nggak sampean diajak ngobrol? Enggak pernah. Nggak pernah. Karena sampai Atau kalau sekarang- jenengan pada saat pertemuan Gapotan ada Iya, nggak? tidak pernah. Sejak sampai jadi kelompok tani, Iya, sejak sampai ngelola sawah. tidak pernah. Oke, tidak pernah. Iya. Iya kan? Terkait dengan LP2B ya? Iya, Iya, tidak pernah. tidak pernah ya. Tidak pernah. Perintah undang-undang begitu. Mas. Iya. Pasal 67 dan 68 ini lebih menarik lagi. Karena pasal 67 disebutkan masyarakat itu berperan serta dalam melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ya kan, berperan. Nah, dalam penjelasannya dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan peran serta tersebut, yang ada 10 hal yang diatur oleh undang-undang. Dalam penjelasan pasal 67 mas, itu yang pertama menentukan definisi pengertian pangan pokok. Yang dimaksud pangan itu karena kan yang harus ditanam apa, kan masing-masing wilayah beda. Papua itu sagu Ya, kan ya. gitu, Madura mungkin jagung dan apa ya kan. Yang kedua, terlibat dalam mengusulkan, menyetujui dan atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai LP2B. Jadi boleh menyetujui atau menolak, Ya. ya kan? Yang kemudian bahkan menyampaikan gugatan hukum atas segala bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan LP2B. Bahkan masyarakat boleh menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 68 juga disebutkan bahwa peran serta itu di huruf G dan E pasal 68 itu boleh mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bahkan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan. Itu mengapa LBH Mitra Kaula Nusantara menuntut adanya moratorium penundaan sementara pembangunan. Di PP 1 2011 mekanisme penetapannya itu tadi mas, dari Dinas Pertanian kepada Cipta Karya kepada Bupati, kemudian jika tidak oleh Bupati dalam bentuk peraturan atau SK dan diterangkan dalam rencana detail tata ruang. Jika nggak ada maka diterangkan dalam RT/RW. Kemudian ada lagi aturannya mas, yang
Saya ingat di video Mas Nuki itu nyampaikan juklak juknis yang begitu-begitu. Ada. Tahun 2024 itu nomornya nomor 661. Nanti saya kasih lah. Siap. Terus Nomor saya belajar 661 itu. ya, nomor 661 itu dijelaskan detail Mas. Apa yang harus dilakukan mulai perencanaan, persiapan Ya. sampai pelaksanaan. Dibentuk pokja siapa saja. Yang di dalamnya ada TTN, Cipta Karya dan lain sebagainya. Lantas yang terpenting sebenarnya adalah ini. Pada bab 2 tentang tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pada angka kedua, huruf B, poin kedua, usulan itu tadi sama dengan PP-nya. Dari Dinas Pertanian ke Cipta Karya dikembalikan dan seterusnya sampai menjadi Perda. Lalu dalam tahap bab 3 dalam pelaksanaannya ada 12 tahapan Mas. Bagaimana pelaksanaan kegiatan rancangan penyusunan LP2B ini. Yang menarik ada di poin 6, 7, dan 8. Untuk Mas Arief juga itu yang menarik Mas. Ya. Kenapa? Karena harus di poin 6 itu harus pelaksanaan pelatihan kepada penyuluh dan atau kelompok tani. Tadi kan undang-undangnya mengatakan disebarkan dan ini. Dan turunannya juga menyebutkan itu. Pelaksanaan pelatihan kepada penyuluh dan atau kelompok tani. Penyuluh dan kelompok tani atau kelompok taninya saja atau penyuluhnya saja. Pandangan kami harusnya penyuluh dan kelompok tani. Ini kan goodwill pemerintah ya seharusnya. Setelah itu di poin 7 ya kan, selanjutnya setelah mengadakan pelatihan baru mengisi belangko pengumpulan data lapangan, ground checking itu tadi dan lain sebagainya. Lah di huruf C poin 7 itu ada kalimat begini, kegiatan ground checking dilakukan oleh konsultan perorangan, tim teknis pemetaan, penyuluh dan atau anggota Pakja lainnya bersama kelompok tani. Ini mekanismenya. Tadi katanya kan pernah nggak diajak diskusi Terkait LP2B. LP2B? Enggak pernah. Karena kan kalau perubahan yang pertama, saya tidak tahu apakah setelah Pak Jalal itu perubahannya hanya tahun 2022. Apakah 2016 juga ada perubahan SK? Kita kan belum tahu. Ya. Mohon dicek Mas. Ya. Kan gitu. Supaya tidak ini, karena sebelum 2022 alih fungsi lahan juga luar biasa Mas di Jember. Ya. Lalu di angka 8 tahapan itu dari 12 itu ada kalimat begini, kelompok kerja melakukan pengolahan. Kelompok kerja itu ya dinas dan lain sebagainya itu Mas. Kelompok kerja melakukan pengolahan data yang mencakup kegiatan input data hasil diskusi dengan kelompok. Artinya kan dilibatkan Mas. Mas Arief. Iya. Mas Arief dulu. Dari semua yang daki-daki barusan kan gitu, kan daki-daki Mas. Sesuatu yang di langit yang itu apakah benar-benar turun ke bumi, artinya benar-benar dilaksanakan Mas? Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa kita baru tahu dengar LP2B ini ya baru-baru ini. Apalagi melaksanakan aturan-aturannya ya jelas tidak pernah. Insentif tidak Insentif tahu, tidak nggak tahu. pernah diajak ngobrol. Termasuk apa katanya ada perbaikan saluran irigasi apa kita selaku Katanya sempat urunan Mas. ya selama ini kita melaksanakan swadaya petani untuk Mas? perbaikannya. Nggak dari dewe loh Mas. Ada dari dewe tiap hari, justru sampai sekarang hari ini kita masih melaksanakan perbaikan saluran irigasi pakai swadaya dari petani. Mungkin karena ini Mas, mungkin ya Iya. efisiensi tuh Mas. Sudah 3 tahun ya. Oh, sebelum efisiensi ya? Sebelum sudah Oh, melakukan berarti seperti itu. Efisiensinya sejak dulu. Ya. Baru ketahuan sekarang sama Ya. dengan LP2B. Ini Mas Nuki,
bolak-balik tadi Mas Arief menyampaikan Iya. Iya. tidak pernah dilibatkan, Iya. ya kan? Tapi sebelum ke Mas Nuki, Mas Iya. minta tolong Mas, Iya. ditanyakan juga, jangan-jangan hanya khusus Atirogo yang tidak dilibatkan, Iya. mungkin desa lain. Iya. Saya pernah mendengar juga Mas Abdul Faseh Iya. dari Keranjengan menyatakan hal yang sama, Hmm. iya kan? Teman-teman Pak Kusari menyatakan hal yang sama. Iya. Atau mungkin kami mohon kepada Mas Nuki dicek di dapilnya Sukorambi, Mas, for your information. Nah, kalau SK yang lama 14 Agustus dengan SK yang baru 2025 itu disandingkan, Sukorambi berkurang, Mas, sekitar 79 hektar. Ya, ini sama-sama SK 2025 loh, berkurang 3 kecamatan. Salah satunya Sukorambi. Dapilnya Saya. Iya. Nah, melihat itu semua, mungkin Mas di Sukorambi, di mana saja, Patrang, Arjasa, terus Rambi Puji, mungkin petaninya diajak ngobrol atau tidak. Jika tidak, saya kemarin ketemu salah satu teman petani yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di salah satu kecamatan, tidak perlu saya sebutkan, pengurus di kecamatan. Saya juga ngomong, tinggi ini Mas, gak ngerti pisan Mas. Apa hanya 2 kecamatan, 3 kecamatan ya? Jangan-jangan pemerintah atau dinas pertanian itu nanti kalau jenengan panggil lagi datang, tanyakan, sing diajak ngobrol itu petani endi sih? Tolong dihadirkan, kan begitu. Iya, iya. Dengan mereka petani tidak dilibatkan, pembuatannya itu kemudian, ya pandangan kami prosedurnya tidak benar. Kalau prosedurnya tidak benar, maka SK-nya tidak benar. Saya sampaikan itu dalam RDP. Kalau SK-nya tidak benar, karena SK itulah yang dibahas bersama DPR menjadi perda dan diterapkan dalam RT RW, ya perdanya tidak benar. Gitu. Ini bawa urusannya. Mas Nuki melihat ini semua, semuanya ini dari awal sampai akhir. Iya. Sebagai anggota DPR, sebagai anak atau bahkan cucu, kan? Dan saya tahu salah satu usaha Mas Nuki juga berkaitan dengan pertanian. Kalau sawah pertanian habis, Mas, nah, usaha yang berkaitan dengan pertanian itu hilang juga. Iya. Gimana? Ya, ya, kita kan yang dibahas oleh Mas Riko barusan adalah mengenai bagaimana terbitnya suatu produk hukum yang terjadi sekarang, yang dimana seharusnya melibatkan masyarakat yang berkaitan dengan produk hukum tersebut. LP2B adalah produk hukum yang berkaitan dengan pertanian. Tadi Mas Arief Wibowo dan kemarin mungkin ketika RDP juga menghadirkan Mas Abdul Faseh yang dari Sumbersari, Keranjengan, ya. Itu menyebutkan bahwa tidak Mas, pernah. ada yang menarik. Ya. Tunggu dulu, diingat-ingat ya. Ya. Ini mumpung ingat saya. Iya. Mas Abdul Faseh itu ingat nggak Wakil Menteri pernah ke Jember? Ya. Nanti harusnya kita hadirkan ke sini Mas Abdul Faseh. Beliau salah satu orang yang mendapatkan nomor handphone Wakil Menteri. Karena jengkelnya, dia tidak tahu lahan pertaniannya. Tiba-tiba katanya Sumbersari tidak ada LP2B-nya. Dia tahu kalau ada LP2B dia dapat insentif. Walaupun hari ini dia juga nggak tahu lahannya itu masuk atau tidak. Iya. Di WA, Mas. Berita-berita disampaikan dengan nada marah. Wakil Menteri itu. Ya. Saya pikir itu tindakan yang wajar. Ya. Iya. Itu kemudian saya tanya, Mas kenapa kok marah? Orang tua saya, kakek saya pernah dibohongi, Mas. Saya nggak mau. Saya dan anggota saya dimarahin juga. Nah, melihat fenomena itu tadi lagi, Mas. Nggak dilibatkan sampai Iya. marah. Wakil Iya. Menteri di WA loh, Mas. Ya. Itu hebat itu orang. Ya. Gimana, Mas, itu? Dilanjutkan tadi. Ini berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan petani itu tadi. Ya. Ya. Melanjutkan yang barusan diceritakan oleh Mas Riko saja ya. Saya rasa wajar
sebagai seorang warga negara, mungkin Mas Abdul Fasih juga sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban beliau sebagai warga negara yang baik dan taat kan, Bayar pajak lah tiap bayar tahun, pajak ya kan kan? begitu. Tentunya apa yang dibayarkan kepada negara kan pasti akan diminta. Bagaimana negara mengembalikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh warga masyarakat ataupun petani yang berkaitan dengan Mas Abdul Fasih tadi tersebut. Jadi ya juga seyogyanya, karena produk hukum ini adalah suatu yang mengikat Mengikat kita semua kan, Iya. termasuk petani ketika mereka bercocok tanam ini juga tidak bisa serta-merta begitu saja kan begitu Mas. Iya. Nah, dalam pembentukan peraturan itu seperti yang Mas Riko tadi sampaikan, itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan perencanaan, ada tahapan penyusunan naskah akademik dan segala macamnya yang melibatkan orang-orang Ya, akademisi konsultan, lah. akademisi dan lain-lainnya. Dan juga ada Pembahasan. pembahasan. Nah, Pembahasannya dengan siapa itu? Kalau Perda. pembahasan ini seharusnya melibatkan masyarakat. LP2. Pembahasan kalau dengan DPRD kalau Perdaya Mas ya. Ya, dan Masyarakat juga dilibatkan. masyarakat juga dilibatkan. Untuk didengar masukannya. Iya, betul. Oh. Untuk dengar masukannya. Dan selain itu sebenarnya ada juga suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai, Seperti yang DPR lakukan itu. ya betul, yang namanya sosperda, Ya, begitu, ya. sosialisasi Peraturan daerah begitu. Nah, di situ kami pemerintah berkewajiban untuk mensosialisasikan apa saja isi-isi yang termuat dalam peraturan daerah ataupun rencana peraturan daerah, dan kami wajib untuk mendengar aspirasi maupun sanggahan kan, karena tadi disebutkan masyarakat pun bisa menolak kan begitu isi dari apa yang nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah tersebut. Nah, apabila petani dalam hal ini tidak dilibatkan, maka ya tentunya produk yang nanti dilahirkan itu akan cacat prosedur, berpotensi untuk cacat prosedur. Nah, ini seyogyanya harus kita hindari karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan lagi ya ini introspeksi juga bagi kami semuanya, bagi pemerintah Kabupaten Jember, bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Jember ini seharusnya mengikuti peraturan yang ada, bukan peraturan ini yang mengikuti pembangunan yang tidak mengikuti. Iya. Biar SK-nya nanti ya itu tadi, kadang-kadang ada SK baru. Nah, itu Mas yang ingin saya sampaikan. Ya, betul. Oke, Mas Arief, Oke. kita sudah berapa lama ini? Waduh, kita sudah 1 jam, Iya. Mas. Ini sudah waktu istirahat ini harusnya ya. Mas, closing statement, Ya. Mas Arief. Mas Arief, harapan Yeah. jenengan selaku perwakilan petani terhadap kisruhnya LP2B di Kabupaten Jember atas ketidaktahuan jenengan terhadap ini semua. Harapan jenengan kepada DPRD dan kepada pemerintah Kabupaten Jember, bahkan pemerintah pusat, Ya. atas banyaknya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian, Ya. itu bagaimana Mas? Harapannya atau apa yang ingin disampaikan? Ya, baik Mas. Ini saya mencoba untuk merangkum ya apa yang tadi dibicarakan, bahwasanya dari sudut pandang kami HIPA terhadap alih fungsi pertanian ini memang banyak fenomena yang terjadi, lahan pertanian menjadi non pertanian. Memang ini terjadi di mungkin seluruh Indonesia mungkin ya Mas. Ya. Yang terjadi ini dampaknya yaitu alih fungsi, yaitu hilangnya lahan garapan petani dan berkurangnya jumlah produksi pertanian. Peningkatan alih fungsi lahan hijau menjadi perumahan seperti yang terjadi khususnya di daerah kami di Kelurahan Antirogo dan sekitarnya. Di lain pihak juga seperti yang kami sampaikan tadi,
populasi masyarakat sangat meningkat. Dengan pola pikir yang berbeda-beda membuat alih fungsi lahan sangat mudah terjadi. Selain itu, peningkatan ekonomi masyarakat juga turut berperan terhadap meningkatnya daya beli lahan masyarakat. Untuk menunjang pertambahan penduduk, maka lahan produktif akan dijadikan perumahan. Lahan pertanian yang di wilayah Antirogo dan sekitarnya memang berpeluang besar, Mas, karena posisi letak geografis di Antirogo ini adalah di wilayah perkotaan, ya. Jadi itu yang mungkin yang bisa sangat besar merubah alih fungsi. Namun kami selaku pengurus HIPA yang terpenting yaitu pemerintah itu bisa menjaga stabilitas harga, Mas, dari hasil pertanian. Ketika hasil pertanian itu baik, seperti halnya yang dilakukan pemerintah sekarang itu gabah ya, jadi ada HET-nya. Harapan kami selaku petani ini semua hasil pertanian itu distabilkan oleh pemerintah dengan memberikan HET itu. Ketika hasil pertanian itu baik, Termasuk tembakau semua. Jadi ketika hasil pertanian itu baik, itu tidak mungkin petani itu akan menjual tanahnya. Nah, tapi sebaliknya ketika petani itu sudah 3 tahun, 4 tahun merugi, ya akhirnya mau tidak mau akan dijual. Kata kuncinya apa? Yaitu pemerintah harus turun, hadir. Gak mau wani ngerapi tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Jadi hasil pertaniannya itu betul-betul diperhatikan. Selama ini yang diperhatikan hanya gabah. Yang lainnya itu kan belum, masih. Telong, betul. sabreng kata bahasa Inggrisnya. Sekarang ini tembakau lagi harganya murah. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap petani tembakau? Jadi harapan petani hanya itu. Sebetulnya masalah menjaga kestabilan masalah harga. Alih fungsi lahan setuju apa tidak? Kalau alih fungsi ya menjadi non pertanian. Itu sebetulnya kan begini, masuk kepada ranah Perda, RT RW. Ketika pemerintah, eksekutif dan legislatif itu sudah sepakat, kita yang di bawah kan mengikuti. Ya, ikuti saja aturannya. Iya, kan mengikuti aturan. Nah, ketika itu dilanggar, makanya di lapangan sanksinya harus tegas juga. Betul, sanksinya juga tegas. Makanya kita melihat di lapang itu kan tidak tahu informasi lahan hijau itu di mana. Terus yang untuk perumahan di mana itu kita tidak tahu. Harusnya pemerintah mungkin ke depan lebih transparan lagi terkait dengan alih fungsi itu. Artinya yang memang itu bisa dialihkan, boleh atau tidak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini sudah terjadi di Jember ya, bukan hanya yang disampaikan tadi di Bali, tidak jauh-jauh di kampus. Mungkin di Mas Sofyan. Ya? Di rumahnya Mas Sofyan di Kaliurang itu kenapa dia banjir di depannya UT ya? Sofyan pernah banjir di UT, depannya UT ya. Jadi kasihan kamu kebanjiran. Banjir kenapa? Karena afur yang ada di situ mengalami penyempitan. Oh, afur itu apa, Mas? Afur itu pembuangan dari saluran irigasi atau saluran hujan, itu ada afur, harusnya jangan disempitkan di situ. Ketika disempitkan akhirnya gara-gara alih fungsi. Jadi perumahan itu jadi perumahan. Itu salah satu contoh yang ada di Jember. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mas Nuki. Ya. Closing statement-nya. Ya. Sekali lagi Mas Nuki tadi bercerita adalah cucu dari petani, orang tua adalah petani. Sebagian usaha Mas Nuki juga bergantung pada hasil pertanian yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan menjadi anggota DPR. Kan yang di atas yang menentukan. Ya. Dilantiknya oleh manusia. Ya. Kan gitu. Betul. Gimana, Mas? Ya. Closing statement-nya, Mas. Apa yang mau dilakukan sebagai anggota DPR yang masih agak lama ini masa jabatannya, iya kan? Apa yang akan dilakukan? Ya. Sebelum menjawab langsung pertanyaan Mas Riko barusan, saya itu pernah membaca, Mas, bahwa kita hidup ini pasti perlu berusaha, kan begitu. Ada macam-macam jenis usaha. Ada yang berusaha dalam sektor industri, ada yang berusaha pada sektor pertanian, perikanan, peternakan,
dan masih banyak hal yang lainnya. Yang ujung-ujungnya tentunya adalah profit kan begitu. Tapi di luar itu, mari kita menyadarkan diri kita sendiri. Ada yang pernah saya baca itu 3P. Jadi selain profit itu ada people dan planet. Nah, jadi people, planet, dan profit. Oke, pakai bahasa yang sederhana. Nah, People itu apa, Mas? Nah, itu saja bahasa Madura, Mas. Ya, karena saya orang Madura Abdul sebetulnya. saya nggak tahu loh. Nggak tahu ya. Ya, people ini manusia. Planet ini ya planet kita. Hidup Lingkungan sekarang ini. kita lah ya. Ya, ini di bumi kita ini sendiri, di lingkungan kita sendiri. Profitnya adalah keuntungan. Tapi jangan serta-merta kita ini menjadi manusia yang tamak dan rakus kan begitu, yang menghalalkan segala cara. Hanya untuk satu P itu tadi. Satu P yang mengabaikan yang dua. Mengabaikan dua yang tadi. Iya. Jadi ya kita perhatikan benar-benar apa dampak yang kita akibatkan ketika kita melakukan suatu hal. Nah, jadi perlu kita perhatikan juga apa dampak kita kepada manusia dan apa dampak yang kita munculkan kepada alam yang kita tinggali ini. Jadi jangan sampai merusak keberlangsungan hajat hidup manusia dan juga lingkungan yang kita tinggali. Sebagai anggota DPR, apa yang mau dilakukan? Ya, yang berkaitan dengan LP2B ini, ya kami di Komisi B dan juga tentunya kami dari fraksi PDI Perjuangan selalu menyampaikan, baik itu di rapat-rapat paripurna, ya, baik itu mengenai pandangan umum kami, pandangan umum fraksi kami dari PDI Perjuangan, maupun ketika di rapat-rapat komisi mengundang OPD terkait, dinas terkait, dan masyarakat, kami selalu menyampaikan bahwa posisi kami dan pendirian kami tegas menyatakan akan memperjuangkan LP2B ini. Beneran itu, Mas? Ya, itu sudah kami sampaikan bahkan di depan eksekutif langsung. Jadi LP2B ini karena berkaitan dengan kawan-kawan, teman-teman petani yang itu merupakan penghasil lumbung pangan yang ada di Indonesia ini, maka LP2B harus benar-benar diperjuangkan, Mas. Jadi jangan sampai ini salah tata kelolanya, salah perencanaannya, dan salah penerapannya, gitu, Mas. Jadi seperti permintaan dari kawan-kawan ketika RDP terakhir kemarin tanggal 10 September, insya Allah kita sedang merencanakan, mengagendakan sesuai dengan permintaan untuk melakukan RDP kembali, yang insya Allah akan mengundang kawan-kawan dari petani, kawan-kawan dari LBH, dan juga beberapa OPD yang diharapkan untuk bisa datang. Nah, di situ kami ingin lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Kita ingin mengupas dagingnya kan begitu, Mas, bahasanya. Mana sih sebenarnya titik-titik koordinatnya? Yang ini pasti diharapkan oleh semua petani, khususnya yang ada di Kabupaten Jember. Masih berlaku, angkanya ada. Iya. Petaninya tidak tahu. Tidak tahu, kan begitu. Nah, ini yang harus kita kupas, dan wajib bagi kami untuk menyampaikan hal ini kepada petani yang ada di Kabupaten Jember. Begitu, Mas Riko. Ya, kawan-kawan dialog, alih fungsi lahan bukan hanya mencerabut sumber pendapatan dan petani dan buruh tani, namun juga berdampak terhadap kerusakan alam seperti yang terjadi di Bali, Mas. Ya. Kami sebagai warga Jember dan tentunya seluruh masyarakat Jember pasti sepakat agar apa yang terjadi di Bali tidak terjadi di daerah lainnya di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Jember. Maka itu, menjaga lahan pertanian adalah menjaga kedaulatan bangsa, menjaga masa depan bangsa, menjaga hak atas pangan seluruh
warga negara Indonesia yang hari ini itu sudah mulai terabaikan. Dibuktikan dengan pemerintah pusat di bawah pimpinan Jenderal Prabowo Subianto dengan gagah berani mengatakan bahwa kita menuju kedaulatan pangan, tapi prakteknya di kabupaten kita sendiri lahan pertaniannya dikurang-kurangi, dihilang-hilangkan, dijadikan perumahan, dijadikan pertambangan, yang kebijakan ini kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah pusat. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya DPR, Mas. Bukan hanya Mas Luki. Tapi Mas Arief, kami, dan kita semua bertanggung jawab untuk itu. Namun terlebih-lebih, ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, juga anggota DPR-nya. Saya, Riko Nurfiansyah Ali, tuan rumah dialog. Terima kasih kepada Mas Nuki, Mas Arief. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan.